Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Jadi untuk pertemuan, ya ini pertemuan keberapa ya? Ke-17 lah ya. Ini akan membahas mengenai mekanisme UTS ya. Jadi seharusnya saya sampaikan di minggu kemarin, tapi karena jadwal UTS-nya belum keluar ya minggu kemarin dan baru keluar saya cek hari Senin kemarin. Karena ada pengunduran jadwal UTS disebabkan adanya ini ya, mulai perkuliahan yang berbeda antara mahasiswa yang lama dengan mahasiswa yang baru. Ya, kalau mahasiswa lama itu mulainya 6 September, nah kalau mahasiswa baru itu mulai kuliahnya 4 Oktober ya, jadi ada selisih 4 pertemuan sehingga disesuaikan dan UTS-nya mundur ya. Untuk mahasiswa lama ini semester 3 ke atas itu ada jeda selama 2 minggu ya, atau bisa disebut sebagai minggu tenang. Ya, ada beberapa dosen yang mungkin langsung melanjutkan kuliah di 2 minggu itu, ada juga yang mungkin diliburkan ya. Saya termasuk yang apa namanya untuk 2 minggu ini diliburkan saja, istilahnya untuk persiapan UTS dan nanti kita akan mulai pertemuan ke-8 nanti sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya. Jadi UTS-nya itu nanti mulai tanggal 8 November sampai 2 minggu ke depan gitu ya, dari tanggal 8 itu. Oke, untuk hari ini saya akan menyampaikan mekanisme UTS untuk mata kuliah Software Quality dan Testing ya. Tentunya UTS-nya masih daring dan melalui platform yang ada di Kulino ya. Kalian mungkin sudah terbiasa dengan UTS menggunakan dua mode. Yang pertama ada mode kuis dan yang kedua ada mode tugas ya, penugasan. Jadi kalau yang kuis ini langsung dijawab di Kulino, ada waktunya. Kemudian kalau yang penugasan kalian download soalnya dulu, dikerjakan manual, lalu jawabannya diupload. Itu model yang kedua. Nah, seperti apa kalau SKT ya? Ya, saya akan sharing screen dulu. Sudah muncul untuk slide-slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya perbesar dulu. Oke, untuk software quality dan testing, penjelasan mekanisme UTS ya ada berapa hal. Nah ini sebenarnya kemarin ya pertemuan 7 ini sudah kemarin. Jadi membahas mengenai materi pengujian otomatis plus tugasnya. Kemudian absen di Kulino ya. Kalau hari ini tidak ada absennya di Kulino karena ini pertemuan tambahan saja, tapi tidak masuk ke pertemuan 8 ya. Ini seharusnya di pertemuan 7 kemarin karena kemarin belum keluar, jadi saya belum bisa memastikan UTS-nya kapan. Kalau hari ini sudah ada jadwal UTS-nya, ya nanti kalian juga bisa ngecek di Siadin ya jadwal UTS-nya. Oke, untuk hari ini ada Google Meet pembahasan UTS. Nanti tadi ada beberapa juga yang izin tidak bisa hadir karena ada kendala di jalan ataupun yang lain. Nanti rekaman meetnya insya Allah akan saya upload. Ya, kalau tidak sore ini ya besok pagi. Gitu. Kemudian untuk UTS ya, karena tadi saya sudah jelaskan ada dua model. Yang pertama ada model kuis dan yang kedua ada model penugasan ya. Nah, kalau saya UTS-nya berupa kuis ya. Kenapa kuis? Karena mata kuliah ini mata kuliah teori, jadi tidak perlu apa namanya dikerjakan secara manual, ditulis di kertas ya. Nanti langsung dijawab saja di Kulino. Seperti apa lebih jelasnya saya akan jelaskan di next slide. Nah, untuk jadwal UTS-nya sendiri, ya ini kalian kelasnya 4512, ini 17 November ya, jadi ada di minggu kedua. Ya, ada di minggu kedua, kalau jamnya masih sama, jam setengah 4 sampai jam 6 sore. Harap dicatat dan diperhatikan. Nanti untuk setiap jadwalnya mohon diperhatikan, karena
Untuk UTS-nya hanya akan muncul satu kali nanti untuk di kulinonya ya, jadi tidak akan ada susulan. Nah, kecuali misalkan ada kendala lain atau hal-hal yang lain yang bisa ditoleransi, mungkin ada susulan gitu ya untuk UTS-nya. Oke, saya ke selanjutnya ya, ini jadwalnya ya, nanti kalian bisa cross check lagi di apa namanya di Kulino ataupun di Adin kalian. Oke, saya jelaskan dulu untuk penjelasannya. Jadi di sini yang pertama UTS-nya adalah menjawab soal secara langsung karena modelnya kuis ya. Di situ nanti bisa ada pilihan ganda ataupun true false ya. Karena masuk kategori utama nanti soalnya masuk atau berbentuk kuis. Jawabannya dipilih dan ditulis langsung di Kulino. Kemudian untuk jumlah soalnya ini ada pilihan ganda dan true false ya. Pilihan ganda ini ya kalian memilih salah satu yang jawaban yang paling benar. Kemudian ada true false ya, benar atau salah. Jadi ada pernyataan di situ menyatakan misalkan pengertian pengujian adalah untuk mendeteksi error. Nah, nanti ada true false. Misalkan ini benar, oh ini salah. Nanti seperti itu. Itu jumlah soalnya ada 30 ya, true false dan pilihan ganda nanti kombinasi. Kemudian ada dua soal isai. Nah, dua soal ini isai ini tentunya nilainya juga berbeda. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan juga. Jadi isai ini juga langsung kalian jawab di Kulino ya. Kalau bisa menjawabnya modenya jangan di copy paste, nanti akan berbeda hasilnya ya. Mending kalau misalkan kalian mencari jawaban misalkan, nah karena ini untuk UTS-nya sistemnya open book ya, jadi tidak ada pengawasan ya, kalian bebas mau cari jawaban di mana, tapi tolong nanti kalau khusus untuk soal isai biasakan menggunakan pendapat pribadi, tapi tentunya intinya sesuai dengan pertanyaan. Ya, karena kadang ada yang mencari jawaban di Google gitu, jawabannya dari alamat web kemudian di copy paste dan itu mungkin nilainya juga berbeda ketika yang diketik secara langsung. Nah, nanti ketahuan ya. Untuk soal isai ini tipsnya. Ya, walaupun benar tapi kalau langsung di copy paste kan tampilan jawabannya juga berbeda ya. Mendingan kalian diintisarikan apa jawabannya lalu diketik, itu akan lebih baik nilainya daripada yang misalkan apa pengertian pengujian langsung kalian cari di Google kemudian kalian copy paste, itu terlihat tampilannya lebih tidak bagus gitu ya. Kemudian untuk durasi menjawab soal ini sekitar 60 menit atau 1 jam ya. Jadi dalam rentang waktu 15.30 sampai 18. Nah, ini yang jadi perhatian, tolong disimak baik-baik bahwa waktu kalian mengerjakan itu dari setengah 4 sampai jam 6 sore. Tapi mengerjakan soal itu waktunya adalah 60 menit ya. Jadi untuk menjawab 30 soal dan 2 esai itu waktunya 60 menit. Misalkan kalian memulai jam 16 ya atau jam 4 persis. Nah, itu nanti waktunya akan selesai jam 5. Ya, jam 5. Jadi waktu pengerjaan atau durasi pengerjaannya itu hanya 60 menit. Nah, kalau misalkan jam 5 lebih 1 itu nanti akan otomatis tersubmit gitu ya. Walaupun selesai nggak selesai akan tersubmit karena waktunya adalah atau durasinya adalah 60 menit. Tapi untuk durasi mengerjakan, kalian bisa mengerjakan dari setengah 4 sampai jam 6 ya, 6 sore. Ya, jam 6, jam 18. Nah, ini harap diperhatikan ya. Bedakan antara durasi dengan rentang waktu pengerjaan ya. Pak, waktunya berarti 2,5 jam. Nah, itu hal yang keliru ya. Oke, waktu rentangnya memang 2,5 jam, tapi waktu pengerjaan soalnya hanya 1 jam atau 60 menit. Nah, lalu untuk kesempatannya di sini ya. Untuk materi UTS-nya tentunya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Jadi yang kemarin terakhir itu
pengujian manual plus versus otomatis bagian yang kedua. Ya, materinya sampai situ. Nanti dicek kalau misalkan Pak PPT-nya atau PDF-nya belum ada di Kulino. Nah, nanti bisa dicek ya. Kalau sudah ada nanti berarti itu materi yang dari saya. Ya, biasanya untuk UTS ini ya materinya dari situ ya, baik dari penjelasan maupun dari PPT yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua ini juga harap hati-hati bahwa sebelum mengerjakan, nah di situ kan biasanya ada instruksi mengerjakan. Nah, kalian baca dulu ya. Dibaca dulu, kemudian kalian perhatikan baik-baik instruksinya seperti apa. Kemudian kesempatan mengerjakan ini saya beri kesempatan 2 kali mengerjakan. Nah, misalkan kalian mengerjakan pertama nih jam 15.30. Nah, itu kan ada waktu misalkan 1 jam, jadi sampai 16.30. Nah, kalian punya kesempatan lagi mau mengerjakan lagi boleh. Nanti dari 16.30 sampai 17.30. Nah, itu 2 kali ya. Nah, nanti untuk nilainya bagaimana Pak? Nah, nanti saya akan ambil nilai yang tertinggi ya. Dari 2 kali kesempatan itu, nilai yang tertinggi yang saya ambil. Ya, misalkan pengerjaan pertama nilainya 70. Nah, kemudian yang kedua ternyata nilainya 60. Nah, nanti yang saya ambil adalah nilai yang 70 itu. Atau misalkan yang pertama kok nilai saya 30. Nah, nanti nilai yang kedua bisa misalkan 85. Nah, nanti saya ambil yang 85. Tapi tentunya nilainya juga tidak akan langsung bisa dilihat ya. Kalian harus langsung kerjakan saja. Misalkan kalian mau mengerjakan 2 kali boleh silakan. Nah, itu kesempatan mengerjakannya. Nanti nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Kemudian untuk misalkan ada kendala, Pak ini bagaimana ya misalkan ada kendala koneksi dan lain sebagainya, nanti bisa japri di WA saya. Itu ya, Pak ada kendala ini. Tapi kalau lancar saja ya alhamdulillah. Oke, itu nanti kalau ada pertanyaan kita ada sesi diskusi ya, nanti kita ada tanya jawab ya, saya jelaskan dulu. Oke, kemudian nanti ada simulasi mengerjakan UTS ya, jadi saya akan memberikan simulasi, contoh simulasinya seperti apa, waktunya nanti menyesuaikan, nanti kalau sudah saya posting simulasinya, saya akan umumkan di grup, silakan kemungkinan simulasinya ada di kolom UTS ya. Nanti ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekarang kita diskusi ya. Kita ke diskusi sebelum nanti saya tunjukkan yang di Kulino. Silakan mungkin ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan mengenai penjelasan saya barusan. Untuk kisi-kisinya berarti pertemuan 1 sampai 7 ya Pak? 1 sampai 7 ya. Pertemuan 1 sampai 7. Ya, saya tampilkan ini kulinonya. Ini kulinonya ya, kulino dari kelas kalian. Pertemuan 1 itu, nah ini ada materinya ya, sudah ada, download, silakan di-download. Kalau perlu kalian download semua, kemudian kalau punya printer ya di-print aja. Nanti kan tinggal lihat dari catatan situ ya. Kan sistemnya juga open book itu. Ini juga materi pertemuan 2. Pertemuan 3 sudah ada ya yang PDF ini PPT tapi saya buat PDF ya. Kemudian ada pertemuan yang keempat ini sudah ada juga. Pertemuan 5 sudah ada. Pertemuan 6 ada juga sudah ini bagian 1. Pertemuan 7 juga sudah ada ya di sini. Nah, jadi sudah lengkap sebenarnya untuk materinya. Nanti kalian bisa download ya. Oke, untuk UTS di sini tadi jadwalnya nanti kalau yang saya lihat di Siadin ya kalau tidak ada perubahan tanggal 17 November jam 15.30 sampai jam 18. Di sini sudah saya berikan instruksi ya. Ini belum saya open ya.
saya open nanti kalau sudah waktunya. Jadi ini sudah ada keterangannya, ada deskripsi soalnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Soal terdiri dari 30 soal, pilihan ganda dan true false, kemudian 2 soal esai. Kalian nanti tinggal langsung tulis jawaban di Kulino. Kemudian untuk nilai ya, setiap pilihan ganda atau true false ini nilainya 2,5. Kemudian yang esai nilainya 12,5. Nanti kalian baca ya di sini ya. Nanti ini ada total poinnya 100. Nah, kemudian untuk soal esai sebaiknya menjawab dengan kata Anda sendiri, kata-kata Anda sendiri, dan tadi kalau bisa jangan copy paste jawaban dari internet ya, karena tampilannya juga jelek nanti. Nah, ini hindari tindakan yang dapat merugikan ya. Sebaiknya fokus pada soal dan kerjakan sebaik mungkin. Pak, soalnya sama nggak satu dengan yang lain? Bisa sama, bisa tidak ya, karena sistemnya adalah random. Ya, random soalnya nanti. Kemudian tipsnya saat ujian dipastikan sumber daya listrik dan internetnya juga powerful ya, dipastikan dulu. Kalau misalkan sering mati listrik atau apa ya dicas dulu untuk laptopnya. Disarankan pengerjaan UTS-nya menggunakan laptop atau PC ya. Kalau dari HP ya boleh juga, tapi sangat tidak disarankan ya karena dari sisi tampilan juga mungkin terbatas ya, kecil ya. Tapi kalau dari laptop atau PC kan bisa lebih besar gitu ya. Kemudian waktu pengerjaan tadi sudah saya sebutkan 15.30 sampai jam 6 sore. Jangan mepet mengerjakannya ya. Misalkan saya pulang kerja jam 5, saya mengerjakan jam 5 ya. Boleh, silakan, masih ada waktu. Tapi kalau kalian mengerjakan 17.30 nanti waktu kalian hanya 30 menit ya, karena jam 18 itu sudah di close untuk kuisnya. Lalu kesempatan tadi sudah saya jelaskan hanya 2 kali, nanti yang diambil adalah nilai tertinggi. Pokoknya digunakan aja 2 kesempatan itu, mau yang mana yang tertinggi yaitu nanti setelah saya koreksi. Durasi pengerjaannya 60 menit untuk 30 soal pilgan dan 2 esai. Nah, ini ada tips-tips ujian ini nanti mohon dibaca sebelum mengerjakan ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Ini di Kulinonya kurang lebih seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Bagi saya sudah jelas. Mungkin yang Jelas lain ya. Ya, yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke. Oke, Jelas, Pak. ya. Untuk tugas-tugas ya mohon ya dikerjakan karena saya cek itu ada juga beberapa yang kosong ya, dan eman-eman gitu. Kalau kosong nanti nilainya juga berkurang persentasenya ya. Beberapa sudah saya cek ya tugasnya dan sudah saya nilai ya. Silakan Mas Hamid. Pak, untuk hari ini tidak ada presensi ya kan, Pak ya? Tidak ada ya, ini sebenarnya ini kan pertemuan 7 yang kemarin ya, tapi saya pending karena alasannya yang pertama adalah karena jadwal UTS-nya belum keluar ya. Jadi kemarin saya tanya di grup bagaimana mau pertemuan minggu Rabu depan atau hari Jumat ya. Kalau Jumat kan saya gabung dengan kelas satunya, tapi ternyata minggu depan ya berarti hari ini ya. Jadi ini tidak ada presensi. Gitu ya Mas Samit ya. Iya, Pak, paham, Pak. Mas Islahul Fahri silakan. Eh, saya mau bertanya, Pak. Yang pengerjaan pertama itu berarti tidak keluar nilainya, Pak? Tidak ya, tidak Oh, keluar. berarti langsung mengerjakan yang kedua kalinya gitu, Pak? Ya boleh. Soalnya Oh, harus dikoreksi dulu kalau ini. Soalnya kan ada isai. Isai itu saya koreksi manual. Tapi kalau pilihan ganda dan true false itu otomatis nanti nilainya otomatis. Kalau benar ya dapat nilai, kalau salah ya nol gitu. Tapi kalau isai itu harus saya koreksi manual dulu. oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Yang lain?
Cukup? Mau tanya Pak, kalau untuk yang pilihan ganda itu pas kita selesai mengerjakan, terus nanti nilainya keluar lah, itu kira-kira ada hasil yang salah mana yang benar salah enggak Pak? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nanti kalau keluar itu kesempatan kedua kamu benar semua. Iya kan? Ya benar Pak, benar Pak. Ya, saya set tidak ada hasilnya ya. Gitu ya. Itu. Silakan, ada lagi? Ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup silakan buka kamera, saya akan foto dulu untuk Ya bentar. dokumentasi. Bentar Pak, mau memposisikan dulu Pak. Ya, silakan. Ya, saya tunggu sebentar. Oke. Mas Muhammad Bagus, Satria, Mas Naufal, Mas Gading, Mas Rizky, Mas Kevin, Mbak Alvina, M Rizky, Mas Alif. Ya, silakan di open cam. Ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Silakan diperhatikan kameranya 1, 2, 3. Saya cek dulu ya. Sebentar, jangan ditutup dulu camnya. Nah, saya cek dulu. Yo, Maaf Mas. Pak, kamera saya tidak terbuka Pak. Oh iya iya. Mau bertanya atau mau gitu? Mau ngasih tahu kamera saya tidak bisa terbuka. Oh gitu, baik. Oke. Saya kira sudah cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga nanti sukses untuk UTS-nya untuk semua mata kuliah ya. Amin Pak. Diperjuangkan ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Mungkin Pak.